Halo, apa kabar? Hari ini saya mau sharingkan sesuatu yang kemarin kita pernah bikin bahannya dan nggak kepake. Jangan dibuang sayang. Sekarang saya bagikan resep yang paling enak untuk menggunakan simple sirup yang waktu bikin gelato kita nggak pakai. Saya carikan resep yang sangat-sangat spesial. Kita bikin Black Forest. Black Forest ini adalah cake dari Jerman. Cake ini berasal dari sebuah kota yang namanya Schwarzwald atau artinya Black Forest. Nah, resep ini saya dapat dari seorang chef yang belajar di Eropa, khusus spesial dengan cake-cake asal Eropa. Saya beruntung mendapatkan resep yang sangat-sangat asli dari negara aslinya, dari Pak Paul ya. Pak Paul, terima kasih buat resepnya dan sharing-sharingnya. Jangan lupa selalu berbagi, apapun yang kita bagikan akan kembali ke kita lebih daripada yang kita beri. Sekarang saya mulai untuk membuat Black Forest ini. Black Forest ini terdiri dari 4 step. Step pertama saya mau bikin cake-nya dulu. Nah, step kedua, ketiga, keempat, ikutin saya terus biar kalian juga bisa bikin cake Black Forest sesuai dengan resep aslinya. Yuk kita mulai. Seperti biasa, sebelum kita memulai menyiapkan bahan, oven dan dinyalain ya, 170 dengan api bawah. Dan loyangnya, saya punya di sini 3 buah loyang yang kecil-kecil, ukuran 22. Ini karena Black Forest biasanya bulat ya, jadi saya siapkan loyangnya bulat. Nah, sebenarnya pakai loyang yang satuan 22 cm juga bisa kita bikin satu kali jalan, dan nanti kalau udah matang kita bisa potong. Tapi karena ini tadi saya mau pakai jatuh dari lemari jadi penyok, terpaksa saya pakai yang satuan. Nah, sekarang kita mulai kocok telur dan gulanya. Ingat ya, pakai rumus yang kita bikin sponge cake-nya tiramisu. Semua rumusnya sama. Rumus awal dari sponge cake-nya ini adalah 4 telur, 100 tepung, 100 gula. Nah, sekarang karena saya pakai 6 butir telur, berarti tepungnya 150. Karena Black Forest coklat, 150 saya kurangin jadi 125, dan bubuk coklatnya dari 25 sampai 35 gram masih oke. Nah, ini karena saya suka coklat, saya lebihin coklatnya jadi 35 gram dengan gulanya di 150 gram. Sekarang kita start kocok telur dengan gula sampai putih mengembang di speed 6 dengan waktu 6 menit. Selalu pakai whisk yang ini untuk mengocok telur. Menit. Saatnya kita menambahkan tepung 125 gram tepung protein rendah dengan 35 gram coklat bubuk. Jangan lupa diayak karena coklat selalu berbulir-bulir ya. Jadi adonan kita biar smooth. Namanya juga sponge cake. Saya kocok manual. Diaduk dengan cara dilipat. Saya selalu terakhir harus diaduk dengan spatula agar tepung-tepung yang masih ada di dasar bisa tercampur sempurna. Nah, sekarang kita bagi 3 nih. Kalau nggak yakin bisa pakai timbangan. Kalau sudah, tinggal kita ketuk 3 kali. Kita masukin ke oven.
20-20 menit sesuai oven masing-masing. 20 menit kita tes tusuk ya. Kalau udah keluar kering, artinya cake kita matang sempurna. Kering, matang sempurna, bisa kita keluarin dan kita dinginin kurang lebih 1 jam. Kita simpan di kulkas biar nanti siap untuk kita susut. Selagi cake kita taruh kulkas dan kita tunggu dia agak set, sekarang kita kerjain cairan untuk nyiremin di atas cake-nya. Biasanya kan kalau Black Forest, resep aslinya kita pakai Kirsch atau liquor yang dibuat dari fermentasi buah ceri. Tapi belakangan ini kita udah nggak bisa pergi ke luar negeri untuk beli, dan saya juga di rumah nggak punya stoknya. Kebetulan di toko online dia cuma jual pastanya. Lumayan ya daripada nggak ada, tapi karena pasta dia nggak mengandung alkohol. Kalau yang suka alkohol bisa ditambah rum. Di sini rum dengan percampuran Kirsch ini bisa di 200 startnya. Jadi kalau suka lebih moist boleh ditambah, atau cake-nya nanti loyangnya lebih kecil dan cake-nya lebih tinggi bisa ditambah dari 200, start dari 200. Nah ini kita tinggal campur dengan simple syrup yang pernah kita buat. Jadi kalau yang belum buat simple syrup, bahannya cuma gampang, perbandingannya 1:1, 200 gram air atau 200 mililiter air dengan 200 gram gula. Kita masak sampai gulanya larut. Karena kebetulan saya punya bahannya, kita tinggal campur semua. Simple syrup, di sini saya pakai pasta Kirsch-nya 100 gram. Dengan 100 gram rum. Bisa kita aduk rata. Kalau yang punya botol seperti ini ya, nanti biar mudah ditaruhin cairannya di atas cake, saya biasa masukin ke dalam botol yang ada corongnya kayak gini. Setelah semua tercampur rata, kita bisa masukin ke dalam botol. Setelah penuh, kita bisa simpan di kulkas. Kita kerjakan step ketiga. Sekarang kita masuk ke step ketiga, dimana kalau kita makan Black Forest kan biasa di tengah-tengahnya ada kayak semacam cherry jam, kayak semacam selai cherry. Nah cara buatnya, ini 1 kaleng cherry, saya sudah pisahkan ya, ini buahnya dan ini airnya. Jadi kita pisahkan. Nah yang airnya kita masak dengan 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk sampai rata dan larut, baru kita masukin step berikutnya. Sebelumnya kita blooming dulu si gelatin. Gelatinnya juga saya pakai 1 sendok makan dengan air kurang lebih 2 sendok makan. Setelah tercampur rata, kita sisihkan sampai kita tunggu sirup air cherry kita mendidih. Kalau sirup cherry kita sudah mendidih, matikan apinya dan kita bisa tambahkan gelatin. Setelah gelatin tercampur rata, saya pindah ya karena tempatnya ini kecil. Bisa kita masukkan buah cerinya. Dan 2 sendok tepung maizena yang udah saya campur dengan air. 2 sendok makan maksudnya.
Kalau maizenonya sudah tercampur rata, sekarang kita kembalikan ke panci untuk direbus sampai maizenanya mengental. Setelah sirup ceri kita mendidih, lihat ya, sudah mengental. Terus bisa kita simpan ke dalam lemari es. Sekarang kita masuk ke step keempat. Step keempat kita bikin whipped creamnya. Nah, di sela-selanya atau di setiap lapisannya Black Forest kan ada cherry jam, ada juga whipped cream yang bikin cake itu light. Nah, sekarang kita bikin lapisan whipped creamnya. Whipped creamnya di sini saya pakai 1 liter yang akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Ingat ya, kalau whipped cream karena kita mau mixernya dengan kecepatan tinggi harus dimulainya sedikit-sedikit biar saat speednya tinggi whipped cream kita nggak muncrat-muncrat. Akan kita whisk atau kita mixer dengan 100 gram gula pasir, dan nanti saya sediain juga gelatin. Di sini saya pakai gelatinnya 3 lembar. Tadi bubuk ya, sekarang kita pakai yang lembaran. Dan gelatin harus direndam dulu dengan air es. Saya siapin dulu gelatinnya dan kita rendam dengan air es. Nanti gelatin kan karena di sini adonannya dingin, dia nggak bisa kan kalau gelatin dimasukin ke adonan dingin akan tetap keras. Jadi gelatinnya setelah nanti dia lunak akan kita masak di atas api. Tapi nanti perhatikan gimana caranya kita bikin si gelatin, lembaran gelatin ini lunak atau lumer tanpa bikin gelatinnya gosong atau rusak. Sekarang kita start dengan mixer si whipped cream. Nah, sekarang kita mulai gimana caranya ngelumerin si gelatin lembaran atau gelatin sheetnya. Ini setelah dia lembut, kita peres dari air rendaman. Kita taruh ke panci yang tahan panas. Dan kita bakar di atas api, tapi pancinya jangan sampai kena di atas api, nanti gelatinnya gosong. Nah, ini lihat ya, dia mulai mencair sampai semuanya lumer. Nah, ini ya, gelatin kita sudah mencair. Terus kita bisa masukin ke dalam kocokan whipped cream. Whipped cream kita sudah mulai kaku, kita turunin speednya untuk proses pencampuran gelatin yang sudah kita lumerin. Bisa kita matikan dan kita kocok manual sehingga tercampur dengan sempurna. Setelah whipped cream kita tercampur rata, bisa ditutup plastik wrap, simpan di kulkas ya. Sekarang kita masuk ke penyusunan cake-nya. Sebelum kita susun cake-nya, ini ada coklat block atau coklat compound. Bisa kita kerok dulu. Kalau yang punya potongan keju seperti ini bisa digunakan, atau bisa juga dengan menggunakan pisau kita tarik.
Nah, kalau coklatnya udah kita sisir kayak gini, secukupnya ya untuk garnish atau untuk topping si Black Forest. Kita bisa simpan ke dalam lemari es. Tadi sebelum dikerok jangan dimasukin ke kulkas dulu, jadi dia harus lembut, jadi mudah untuk diparut atau dikerok seperti ini. Sekarang kita bisa mulai nyusun kuenya. Nah, ini kuenya nanti kalau ada yang tanya ya, Ci, kenapa sih kok cake-nya tipis-tipis? Kalau cake Eropa memang nggak ada yang tinggi, biasanya di 6 cm. Jadi kalau mau tinggi itu biasanya cake-cake Amerika. Ini kalau kita mau bikin tinggi, nanti whipped cream-nya aja kita bikin agak tebal. Nah, sekarang pertama-tama ini sirup ya, yang tadi kita pakai Kirsch, dan karena saya nggak punya yang liquor, jadi Kirschnya saya tambah sedikit dengan rum dan simple sirup. Kita siap siram di atas cake-nya. Hati-hati menghandle kue yang udah kita siram dengan larutan rum dan Kirsch karena dia terlalu basah. Kalau untuk saya suka yang moist, jadi banyak cairannya. Jadi ini kita masukin ke kulkas dulu sebelum kita tindih dengan selai cherry-nya. Nah, ini saya udah taruh tadi di kulkas 15 menit. Sekarang siap kita taruh dengan cherry jam-nya atau selai cherry yang tadi kita udah masak. Dua susun udah saya kasih cherry jam-nya. Sekarang kita simpan di kulkas biar dia set dulu, baru nanti kita lapis dengan whipped cream. Cake saya udah setengah jam disimpan di kulkas. Sekarang kita bisa poles dengan whipped cream. Layer pertama udah saya kasih whipped cream. Kita simpan lagi di dalam kulkas biar dia set dan nanti saat penyusunan nggak gubrak kuenya. Layer kedua juga selesai, kita simpan ke dalam lemari es biar nanti pas saat penyusunan cake kita nggak rubuh. Kelihatan ya Black Forest saya warnanya agak kuning karena memang saya pakai whipped creamnya tanpa penambahan apa-apa. Jadi ini warna asli dari whipped creamnya. Kalau mau lebih putih bisa pakai whipped cream yang bubuk atau nanti bisa ditambah dengan pemutih makanan yang aman, food grade ya. Namanya titanium dioxide powder. Nanti bisa dicari di toko online. Black Forest saya selesai saya sharingkan, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah.
the moment of truth. Lihat Black Forest-nya, cakep banget. Susunannya sama krimnya. Selamat mencoba di rumah ya. Hotel berbintang punya kalah loh. Kalau mau tahu rasanya, dicoba di rumah ya.